kembali lagi di podcast Matra Talk. Oke, di sini balik lagi bareng aku Ara dan aku Reva. Hari ini kita bakal ngobrol topik yang menurut kita menarik banget, Laura. Karena kita bakal ngebahas menyangkut ke budaya, sejarah, sama proses kreatif di balik pembuatan dokumenter ini. Yes, betul banget. Terus topik kali ini tuh kayak pas banget di generasi Gen Z sekarang. Apalagi rata-rata di kita tuh kayak acuh tak acuh ya terhadap budaya di Indonesia ini. Walaupun nggak semua, tapi kebanyakan acuh tak acuh gitu. Iya, termasuk kita gak sih, Ra? Karena kita masih generasi Z kan. Iya. Jadi kita begitu menarik banget gitu si pembahasan ini, karena kita juga sedikit gak banyak tahu tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Pembahasan itu bakal seru banget pokoknya. Terus tamu kita itu spesial banget, tau, Ra. Narasumber itu sangat spesial banget nih. Iya. Kalau nggak salah tuh yang kita bakal bahas sekarang itu tentang satu jurus Pancaksilat yang hampir punah. Kalau nggak salah nama jurusnya itu Usik Sanyiru Padanan deh. Usik Sanyiru Padanan, baru dengar ya aku ya. Betul. Ya, berarti benar banget nih Rev, topik kali ini tuh kayak karena jarang diangkat, jadi aku dan mungkin pendengar-pendengar juga kayak excited gitu ya, pengen tahu langsung dari narasumbernya. Oh ya, sebelum kita panggil narasumbernya nih, kita jargon dulu gak sih buat ngebakar semangat gitu? Oke. Ya, pasti pendengar juga udah kayak penasaran bakal apa. Let's talk to talk. Let's Oke. Betul banget. Keren banget, ternyata semangatnya udah membakar semua nih ya. Saking penasaran nih. Kita langsung aja ya, Ra ya? Langsung aja, jadi kita gak usah lama-lama lagi aja, langsung aja kita panggil dosen keren sekaligus orang yang buat film tentang dokumenter Usik Sanyiru Padanan ini. Mari kita sambut Bapak Nugraha Sugiyarta SS MIKOM. Halo Bapak, Selamat datang. Ya, terima kasih. Senang banget nih Pak, Bapak bisa hadir di podcast Matra Talk kita ini. Ini bagusnya kayak di rumah ya? Iya. Emang tema kita kayak sangat cozy banget gitu, Pak. Iya. Homey gitu. Iya, kita ngobrol santai gitu Kalau saya Pak. sih ngasar sih, bukan Inul sih. Cocok. Maaf, agak sedikit keteletot ini mulutnya. Kita langsung aja ya Pak, kita ngebahas tentang jurus Pancaksilat yang hampir punah itu. Iya, jadi aku di sini sama Reva dan pendengar-pendengar lainnya tuh kayak excited banget Pak. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertamanya. Jadi jujur di sini aku kepo banget Pak. Kayak kenapa sih Bapak tuh milih membuat dokumenter tentang jurus Usik Sanyiru Padanan? Apa ya? Jadi awalnya sih tidak terpikir film ya dulunya. Dulunya jadi saya waktu itu sama siapa ya? Lupa deh. Pokoknya saya mengajukan penelitian ya, hibah ke pemerintah untuk penelitian awalnya. Iya. Itu juga nggak sengaja saya kenal sama anaknya si pemilik jurus. Temen-temen udah lama lah. Saya cuma tahu dia preman dulunya, tapi jago silat gitu lah ya. Di masa mudanya lah ya, tapi kemudian berkuliah standar jadi berteman. Lalu baru tahu, oh ternyata ayahnya memiliki jurus yang hampir punah tadi. Jadi nggak sengaja ketemu, ngobrol-ngobrol, jadilah penelitian. Kebetulan dapat hibah penelitian waktu itu ya. Karena sudah jadi kenal, jadi sudah tahu. Di tahun 2 tahun kemudian kalau nggak salah waktu itu bareng Pak Faisal kita bikin bukunya. Jadi sebelum film itu bikin bukunya, karena selama ini kan kalau kita tahu silat itu olahraga ya, Iko Uwais misalnya ya. Nggak tahu kenapa gerakannya seperti itu tuh, maksudnya apa tuh kita nggak tahu. Cuman belajar gerakannya orang-orang. Jadi kita bikin budayanya itu, bikin bukunya itu lebih ke gerakan ini maknanya apa sih, filosofisnya apa gitu awalnya. Terus bukunya itu kan, permasalahan bukunya itu kan dananya terbatas ya, sama dana hibah juga, cuman kan dana memang pasti terbatas. Jadi penyebarannya tadinya mau 3 bahasa, gaya-gayaan lah kita mah ya. Bahasa Belanda, bahasa Inggris. Nanya ke penerjemah native speaker gitu yang orang Belanda asli, orang Inggris asli, kita pengennya. Kan mahal. Iya. Nggak cukup dananya. Terus kan kemampuan bahasa Inggris kita mungkin nggak sampai bisa menerjemahkan bahasa ilmiah gitu ya. Iya. Terbatas ya Pak. Terbatas. Ya udah, akhirnya gimana caranya biar bisa lebih nyebar. Di tahun berikutnya timnya masih sama sih, tim saya itu selalu Pak Faisal, Bu Anggit,
siapa lagi? Bu Meti dan Pak Lutfi selalu sama. Kalau dulu mungkin ada Pak Yanuar ya, tapi ketika Pak Yanuar sudah tidak di sini, tinggal Pak Lutfi. Timnya selalu di itu. Jadi karena kemampuan timnya juga rata-rata punya kemampuan manajemen seperti Pak Faisal gitu ya, manajerialnya bagus. Lalu dan Bu Anggit gitu manajerialnya bagus, Pak Lutfi dengan kemampuan praktiknya yang bagus. Kalau saya kan lebih ke konsep ya banyaknya ya. Jadi ya udah akhirnya keceletuk aja waktu itu awalnya dengan Pak Faisal, bikin film yuk begitu ya. Bikin film gimana Pak Faisal kan yang kadang bikin film gimana. Ya udah akhirnya di konsep beneran ya udah. Berjalan aja. Jadi nggak direncanain gitu ya Pak? Nggak direncanain. Saya mah nggak ngerti, jujur aja nggak terlalu ngerti bikin film. Jadi zaman kuliah saya punya cita-cita bikin film, nggak pernah jadi. Saya dulu di kuliah ikutan UKM film, zaman saya kuliah dulu. Bikin film di tengah jalan, saya bikin naskahnya tengah jalan berantem timnya nggak jadi. Perdebatan ya Pak? Berdebat gitu. Lalu bikin lagi film, itu dulu film mengambil dari naskah. Kalau kalian tahu Ada Apa Dengan Cinta, tahu pasti ya? Tahu. Nah itu diambil dari cerita dia. Oh. Sampai minta izin tuh. Tapi bikin film pendek lah ya, mau dijadiin film naskah ceritanya. Udah setengah jalan nggak jadi. Yang keduanya gara-gara ada adegan karakter megang pisau, di sininya tiba-tiba ada hantu. Apa beneran hantu gitu, jadi Oh. Kayak nggak penampakan jadi. gitu? Ya karena ceritanya di hutan, jadi kan kita ke hutan ya. Iya, oh. Gitu. Ya itulah, jadi ketika yang kemarin bikin dokumenter balik lagi, jadi ya seru-seru aja kayak cita-cita yang, karena saya senengnya bikin naskahnya gitu ya. Kalau film ini kebetulan sama Bu Meti bikin naskahnya. Jadi ya udah, kalau praktiknya mah mungkin lebih ke Pak Lutfi dan teman-teman Ilkom DKV waktu itu. Panjang banget tapi ya. Berarti tuh sebelum dibikin film tuh dari hasil penelitiannya Bapak bikin ke buku dulu, baru tahun ini dibikin ke film. Iya. Oke, berarti sebelum kita masuk lebih dalam nih Pak, aku pengen nanya sebenarnya jurus Usik Sanyiru Padanan itu apa ya? Kamu tahu, kalian tahu bahasa Ip Man lah ya? Tahu Ip Man ya? Ip Man apa tuh filmnya? Ya film Ip Man ya. Oh film. Film Ip Man. Si Donnie Yen. Kan dia kalau berantem jaraknya dekat. Jaraknya dekat gitu ya. Bukan tipe yang kayak Jackie Chan lari-lari gitu ya. Nah, ini mah biar ada gambaran Usik Sanyiru itu jadi semacam gerak untuk pertarungan jarak dekat sebenarnya. Begitu ya, makanya latihannya itu, ciri khasnya itu adalah latihannya itu di apa namanya tuh, untuk nampah beras itu nyiru. Tampi. Bahasa Sundanya. Oh iya, nyiru yang bulat itu. Jadi mereka untuk berlatih biar pertarungan jarak dekat ya. Jadi untuk berlatih pertarungan jarak dekat mereka latihannya di nyiru. Sekecil itu latihan di Sekecil situ? itu aja, diameternya kurang lebih 100 cm, nyiru yang 100 cm. Itu perjuangan tuh kita nyarinya waktu bikin film kan rata-rata kecil ya. Begitu ya, itu nyari-nyari nemu nggak tahu di pasar mana waktu itu ya. Yang nyari teman-teman dari Ilkom gitu ya waktu itu ya, bolak-balik angkatan 22 kalau nggak salah. Itu bolak-balik ke pasar, cariin ke segala pasar. Gitu, tapi intinya begitu ya. Berlatih di nyiru seperti itu gitu. Nah, kenapa dia hampir, sebenarnya bukan jurus sih, dia itu metode pertahanan ya. Istilah mereka itu sistem pertahanan atau metode pertahanan. Jadi mereka itu tidak mau menyebut itu jurus. Jurus itu tuh atau sistem pertahanan itu teh Sunda banget. Kan kalau kita ngomongin gerakan itu kan warisan ya. Anggaplah karate, taekwondo apa ada gerakannya, ada gurunya. Kalau ini itu tidak ada. Jadi gurunya di masa lalu yang tersisa itu sekarang namanya Pak Asep Gurawan ya. Yang tadi ayahnya teman saya tadi. Pak Asep Gurawan ini bukan diturunkan metode ini dari gurunya atau sistem ini dari gurunya. Jadi gurunya itu cuman bercerita, ngomong gitu, cerita ada begini begitu. Tidak diperlihatkan gerakannya. Ketika gurunya meninggal, dia menerjemahkan omongan itu jadi gerakan begitu. Makanya susah, hampir punah karena nggak ada contohnya, nggak ada dokumentasi apapun. Jadi dibuat karena cerita gitu. Karena cerita belum sempat diajarkan, begitulah. Ada makna atau arti tertentu gak sih Pak, kayak Usiknya Sanyiru itu apa gitu? Panjang nih, bisa 2 hari saya cerita. Kita tungguin. Kita tungguin. Pak. Makna tertentu kan ini Sunda ya? Iya. Silat yang berasal dari Sunda. Dalam konteks kesundaan, serius banget hidup saya. Dalam konteks kesundaan ini nyiru atau tampah beras itu kan bulat, ya.
bentuk Sunda itu ada 3, segitiga, persegi, persegi 4 dan bulat, ya. Persegi 4 dan segitiga itu ada di dalam lingkaran Nyiru, ya, atau Nyiru itu kan lingkaran ya. Ada di dalam lingkaran. Jadi dia berbicara tentang bahwa seluruh kehidupan itu, kalau gampang, bahasa gampangnya aja ya, seluruh kehidupan itu ada di dalam sebuah lingkaran, ya. Segitiga itu melambangkan, kan begitu ya, segitiga ya, melambangkan hubungan yang bawah, sederhananya manusia, yang atas itu Tuhan. Persegi itu adalah kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, harus berbuat baik dan seterusnya lah ya. Yang itu tuh semuanya dilingkari dalam lingkaran, begitu kalau secara pemaknaan sederhananya mah. Oh, Keren banget. Jadi makna sederhananya udah keren banget gitu Pak. Mes banget. Oke. Terus aku juga penasaran Pak soal kayak konteks budayanya gitu. Mungkin kayak Bapak bisa ceritakan latar belakang budaya dan sejarah dari jurus ini. Misalnya dari asalnya dari mana gitu Pak, siapa yang ngembangin, atau peran dalam tradisi Pancaksilatnya tuh apa gitu. Oh ya, jadi awalnya tadi sedikit udah kecerita ya. Ada nama guru awalnya itu Abah Aleh. Jadi perguruan pencaksilatnya itu Panglipur Pamagersari. Kalau kalian tahu, kalau kalian nggak tahu Panglipur, mungkin kalian akan tahu salah satu muridnya itu Kang Cecep yang suka main nama Iko Uwais. Andi Rif itu murid Panglipur salah satunya. Seingat saya kalau saya tidak salah ya. Jadi begitu ya, cuman Panglipur yang di Lembang itu namanya Panglipur Pamagersari. Memang kalau kita ngomongin bela diri yang lain, misalnya karate atau taekwondo, kan dia misal karate ya Lemkari misalnya gitu ya. Nama perguruan Lemkari kan dia ya Lemkari aja di mana-mana ya, namanya Lemkari. Kalau Panglipur itu dia disesuaikan dengan nama tempatnya, ditentukan oleh si gurunya. Jadi pusatnya di Panglipur, yang di Lembang namanya Panglipur Pamagersari, yang di Rancake ada lagi Panglipur apa misalnya gitu ya. Nah, balik lagi, kemudian dulu pendirinya Panglipur namanya Abah Aleh. Abah Aleh yang tadi menciptakan sistem pertama, bukan menciptakan, menceritakan mungkin ya, menceritakan. Lalu kemudian karena tidak ada yang terfikir untuk menerjemahkan itu dalam gerakan, barulah ketika Pak Asep Burwawan itu salah satu muridnya langsung ya. Maaf, dia murid dari anaknya Abah Aleh. Jadi waktu kecil lah, waktu masih muda ke Abah Aleh sebentar, Abah Alehnya meninggal, turunlah belajar ke anaknya Abah Aleh. Lalu kemudian ya udah, seiring perkembangan mah ya, dia mencoba menerjemahkan itu, mencoba menyebarkan itu, tapi permasalahannya kan satu ya, di Indonesia itu ya, di mana-mana sih sebenarnya, tidak hanya di Indonesia, adalah permasalahan dana. Karena pencaksilat itu tidak semua perguruan, tapi sebagian perguruan pencaksilat itu nggak seprofesional seperti kalau kita ngomongin bela diri misalnya yang lagi hit, misalnya Muay Thai. Muay Thai kan di tempat gym di mana-mana gitu ya. Ada sekali pertemuan bisa 50.000, 100.000 gitu ya, yang pesertanya mungkin Gen Z atau milenial gitu ya, yang masih muda-muda. Dan kalau pencaksilat itu rata-rata bahkan muridnya membayar bulanan aja belum tentu mampu gitu. Karena tidak profesional. Kalau tempat lain kan kalau mau ikutan bayar, kalau nggak bisa ya udah, nggak bisa gitu. Kalau pencaksilat itu sebagian seperti itu, jadi masih gotong royong, guyup gitu ya. Jadi tidak ada dananya, tidak bisa dikembangkan, dan juga mungkin secara manajerial juga kan tidak kesana arah pendidikannya Pak Asepnya begitu. Kayak itu kemudian tidak terperhatikan, kurang terperhatikan lah ya. Jadi agak kasihan karena dia mengandalkannya dari murid dia banyak di luar negeri, di Amerika, makanya dia sering keluar negeri itu. Amerika, Belanda, bahkan dia pernah menjadi pelatih tim nasional pencaksilat, kalau tidak salah ya, Vietnam. Begitu ya ketika mudanya, tapi kan ketika sudah tua mungkin udah tidak bisa kayak gitu lagi ya. Tapi sering diundang ke luar negeri, tapi kita kan mikirnya kalau orang keluar negeri diundang ke Amerika, ke Belanda lah, ke mana lah, begitu kan banyak duitnya. Iya benar. Enggak, itu setiap dia mau berangkat itu repotnya setengah mati. Karena mengajukan dana ke pemerintah, tidak punya nama yayasannya juga. Kan susah ya pemerintah juga untuk memberikan dana ke yang tidak punya yayasan. Jadi dari sanalah kita kemudian yang tadi gitu mengajukan dana segala macam untuk membantu, setidaknya mengenalkan deh gitu. Berarti ada beberapa keterbatasan ya yang buat ini jadi susah gitu buat terkenalnya gitu. Iya, dana. Dana, poin utamanya dana gitu Poin ya. utamanya dana. Oke, berarti kalau misalnya kan ini Bapak buat film dokumenter.
Kalau film dokumenter itu si isi atau tema utamanya tuh tentang apa gitu, Pak? Kalau kan judul filmnya itu reaktualisasi siksa nyuruh padanan warisan budaya yang terlupakan. Jadi sebenarnya yang kita pengen angkat adalah jadi kita nggak ngomongin lagi bela diri, tapi ngomongin ini itu adalah budaya, salah satu budaya Sunda yang memang sudah hampir punah dan bahkan terlupakan. Begitu aja awalnya cuman seperti itu. Jadi bercerita bahwa banyak, tidak hanya Usik ya sebenarnya yang kita angkat ya, tapi kemudian salah satunya Usik, contoh kasusnya banyak budaya-budaya khususnya Sunda yang kemudian banyak terlupakan dan kemudian tidak terdokumentasikan. Dengan keterlupakan itu kan karena nggak ada dokumentasi sebenarnya ya. Kalau ada dokumentasi kan, apalagi era digital ya, ya kan ada di mana-mana bisa disebar. Bisa lihat gitu. Iya, mereka itu tidak punya kemampuan dokumentasi karena peralatannya pun tidak punya. Ya jangankan peralatannya, tadi aja yang tampahnya aja bahkan mereka udah jelek, udah susah, mereka punya jelek banget dan nggak punya, bahkan untuk membeli itu nggak punya dana. Padahal satunya itu ya berapa waktu itu beli ya, mungkin sekitar 50.000 aja satu. Kan murah ya gitu ya buat kita mah murah. Buat kita mah ya kayak jajan bakso tumpah udah gitu yang ngitungnya kalau saya mah ya. Cuman kan kalau buat mereka itu tuh hal yang mahal begitu ya. Ternyata sampai sebegitunya gitu dengan semangat yang ada, tapi dokumentasi kurang, kemampuannya juga tidak ada, peralatannya juga tidak ada kalaupun kemampuannya ada. Karena kebetulan anaknya Pak Asep ini kan berkuliah semua ya. Anaknya 3, yang 2 itu berkuliah, bahkan yang satu lagi S2 yang satu lagi S2. Berarti kan kemampuan manajerial, kemampuan dokumentasi ada di anaknya, cuman dananya kan tidak ada gitu. Sebenarnya itu aja sih masalahnya, kita pengen menyebarkan aja sih, karena untuk filmnya sendiri alhamdulillah kan kita kalau di podcast ya, alhamdulillah itu sudah diputar pada ada kemarin ada rekor muri ya beberapa minggu lalu, sebulan 2 bulan lalu, rekor muri Usik Sanyiru pesilat melakukan gerakan Usik Sanyiru terbesar di Indonesia. Ya karena nggak ada lagi ya, jadi cuma satu-satunya itu dia di 100 pesilat itu melakukan gerakan bersama, dan kebetulan diadakannya di ISBI ya, kampus ISBI tau ya, ISBI Bandung, dan film kita diputar begitu, dan banyak permintaan sebenarnya, cuman tim kami lah gitu ya, tim Ilkom FKD kan ini bergabung ya dosennya, dan dibantu teman-teman mahasiswa juga, itu emang kami agak tahan-tahan karena kalau terlalu menyebar, kan mau diikutin festival soalnya, begitu. Jadi ya tidak terlalu menyebar, kecuali diminta oleh institusi resmi, kayak kemarin ISBI meminta, ya udah kalau institusi resmi mah, atau misalnya Unibi waktu itu sempat meminta untuk PKKMB, cuman waktu PKKMB filmnya baru 3/4 jadi kita belum bisa kasih waktu itu, gitu aja sih. Kan Bapak penelitiannya terjun langsung ya Pak ya? Ada kesulitan nggak sih Pak dengan kayak ngawancarin orangnya secara langsung gitu, nyari tahu halnya gitu, kesulitan yang Bapak dapetin gitu? Kesulitannya mungkin ini ya, misalnya sesederhana kalian kulineran ya, kalian jajan kuliner, makan enak, terus saya wawancara kalian, saya tanya kalian enak nggak enak, ini bahannya apa aja menurut kalian, kan agak susah ya, karena kalian praktek makan, nggak ngomongin dalamannya. Walaupun kalian misalnya makan pizza, kalian tahu tuh cara bikin pizza nih, pizza yang enak tuh kalian jago bikinnya. Tapi ketika ditanya kenapa bahannya ini, kenapa bahannya itu, kenapa bisa enak kalau pakai begini, kan kalian akan agak susah nerangin, walaupun kalian jago bikin pizza. Nah itu mungkin kesulitannya yang mereka punya keahlian tadi, si Bapak khususnya, tapi kan ketika menerjemahkan dalam konteks keilmuan kadang orang nggak bisa semuanya, tapi susah. Tadi ya susah, tapi ya terbantunya ya tadi yang kata saya, teman saya anaknya yang kebetulan yang kuliah, teman saya itu yang kuliah S2 itu belum, seingat saya baru lulus deh kalau nggak salah. Untungnya terus ada anaknya satu lagi juga sedang kuliah S1 belum lulus, untungnya ada kedua anaknya ini yang bisa menerjemahkan begitu ya. Untungnya, cuman kan pertemuan dengan anaknya juga tidak seintens dengan si Bapak ya, kecuali dengan teman saya yang tadi gitu ya. Itu aja sih kesulitannya sebenarnya, wawancaranya. Mungkin kalau Pak Asep masih mudah, tapi ketika sudah ngomongin pesilat yang udah
tua untuk data tambahan yang udah berumur, Bisa ya, Pak. kakek-kakek. Kebetulan saya orang tinggal di Bandung udah cukup lama, tapi saya tidak terlalu lancar bahasa Sunda yang lemes ya. Dan mereka kan lebih lancar ngomong Sunda lemes ya. Jadi saya kadang bingung gitu untuk apa ya gitu ya. Takut salah ngomong. Takut Takut salah salah ngomong, ngomong ya. gitu, itu juga mungkin kendala ya dalam berbahasa. Makanya saya emang kadang disebut Sunda murtad ya. Antem emang tahun-tahun di Sunda ya, tapi ngomong Sunda nggak lancar gitu. Kecuali yang bahasa kasar ya, gitu ya. Kalau bahasa lemes, ripuh saya. Ripuh, Bisanya gitu susah. doang. Terbatas banget. Terbatas Pak. banget. Kalau Terbatas. terbatas banget. Berarti pas ngomong takut salah ngomong, takut nyinggung gitu ya, karena itu terlalu lemes, bapaknya terlalu ini. Yes, begitu kira-kira ya. Padahal Sunda itu harusnya tidak ada lemes kasar, ya udahlah. Jauh lagi, beda lagi nanti podcast berikutnya ngomongin kenapa bisa ada bahasa lemes dan Iya. bahasa kasar. Next podcast ya Pak ya. Next podcast. Terus tadi kan kayak Bapak tuh ada nyinggung sedikit tentang kayak apa filosofi gitu ya. Terus kan tadi tuh katanya karena gerakannya juga di terjemahannya tuh lewat apa bicara gitu. Ada gak sih nilai moral atau filosofi yang paling penting dari si Usik Sanyiru Pandanan ini? Nilai moral yang mungkin bisa jadi pesan pentingnya ya. Inti gerakan Usik Sanyiru, saya kayak ahli silat ya. Jadi saya sering disangka jago silat, padahal saya cuma Coba tuh Pak kalau saya nggak pernah belajar bela diri silat apalagi gitu ya. Cuman denger aja gitu. Apa karena nulis itu jadi tahu. Jadi ada mereka itu punya konteks isi kosong ya. Gitu isi kosong isi itu kalau kamu berantem ditangkis isi kosong itu kalau kamu menghindar, kosong itu ketika ya jangan ada pertempuran lah gitu ya. Maknanya kemudian kita selalu merasa berisi sebenarnya ya, kalau secara gerakan lagi ya, bukan hanya kalau tadi kan baru tampak ini ngomongin gerakan ya. Sebenarnya kita kan selalu merasa berisi, semua orang ya, berisi itu berarti punya kemampuan apapun itu. Padahal kemudian yang isi itu akan selalu menemui kekosongan. Karena pada akhirnya kita hanya kembali pada kekosongan gitu, kembali pada fitrah manusia yang tidak paham apa-apa. Makanya dari isi sombong lah kasarnya ya. Isi kosong, padahal dari isi itu sebenarnya kamu hanya akan menemui kekosongan yang akhirnya adalah kosong. Hidup adalah sesuatu yang kosong gitu sebenarnya. Keren. Yang harus kita isi terus, makanya balik Iya. lagi nanti isi kosong isi gitulah. Terakhir nih Pak, aku mau nanya, kayak aku tertarik gitu yang dari tadi kita bahas. Menurut Bapak kayak gimana cara kita ngelestariin si jurus Usik Sanyiru itu dari segi pendidikan, komunitas ataupun generasi muda kayak kita gitu. Gimana kita ikut serta cara melestarikannya gitu? Ikut serta cara melestarikannya, pertama dari sisi akademik ya. Iya. Kebetulan sekarang itu akan didirikan, jadi nggak apa-apa ya menyampaikan informasi bukan Iya. promosi ya. Nggak apa-apa, Itu Pak. akan didirikan program studi pencaksilat di ISBI ya. Itu akan didirikan program studinya pencaksilat. Permasalahannya cuma satu, mungkin tidak banyak pesilat yang memiliki, kan kalau untuk mengajar jadi dosen tuh ada syarat administratif ya. Pendidikannya misalnya kan tidak banyak pesilat yang pendidikannya minimal S2, tidak banyak lah. Tapi itu sudah akan didirikan, digabungkan dengan prodi tari di ISBI katanya gitu ya. Tapi kemudian bagaimana cara melestarikannya buat anak muda ya? Ya sebenarnya saya juga kadang bingung kalau ditanya gitu harus gimana. Masa saya harus bilang ya harus kayak saya, kan susah juga ya. Saya muda gitu. Masih muda kok Pak kelihatan. Masih muda kelihatan Pak. Kelihatan banget 20. Itu lebih ngejek sih. Enggak kok, bener kelihatan muda banget. Jadi gimana cara pelestariannya? Pada akhirnya adalah berbicara tentang kepedulian terhadap lokalitas. Kan waktu SD mungkin kalian ada ya di sekolah ya, walaupun cuma 1-2 pertemuan lah pelajaran olahraga. Iya, ada. jurus-jurus silat ya. Diajarin, Iya. saya juga ingat tuh, walaupun kalau sekarang suruh digerakin ya lupa ya. Kan anak SD ya cuman belajar lebih ke seninya ya. Ada musik kita ngikutin gitu ya dengan gerakan silat. Nah, mungkin pada akhirnya kan harus ada banyak hal gitu. Kalau ngomongin pelestarian, kita ngomongin sistem, nggak bisa ngomongin anak mudanya harus gimana. Anak mudanya tidak akan bisa apa-apa kalau tidak ada sistem yang berjalan, karena setidaknya harus ada apa namanya ya, kerja akademisi, kerja pemerintah, dan kerja bidang swasta itu misalnya sponsor dan seterusnya. Lalu siapa penggeraknya? Kalau saya sih tetap bertahan pada kenyataan bahwa budaya itu adalah sistem
Siapa yang membuat sistem? Yang membuat sistem adalah pemerintah. Jadi kalau pemerintah membuat sistem yang baik, regulasi yang baik tentang budaya, ini apapun ya termasuk pencaksilat dan usik sanjiru, maka semua orang akan menjalankan. Sesederhana di kampus kita dilarang, di Unibi dilarang merokok. Itu kan sistem yang dibuat. Sistem itu menjadi peraturan perundang-undangan. Nggak ada yang berani merokok. Jadilah budaya kita adalah budaya tidak merokok di kampus. Kalau tidak ada sistemnya, mah saya yakin nih lagi di sini nonton bebas aja santuy gitu ya kehidupan. Itu ya, jadi cara pelestariannya harusnya harus ada kerjasama yang kuat antara pemerintah, pihak swasta dan juga tentu anak muda dalam hal ini gitu. Yang mungkin bisa tercapai lah, kan harus positif di sini ya. Amin, ya amin. Kalau harapannya Pak buat kedepannya nih, buat generasi Z sih terutama, kita harus kayak gimana sih Pak ngadepin budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu? Ya terutama ke jurus usik ini. Bagaimana kita harus menghadapinya? Ya. Pertama harus ada kesadaran, ya minimal ya, walaupun saya nggak bilang pemerintah nggak ngapa-ngapain ya, ada usahanya pastilah gitu ya, dengan pendanaan. Seperti saya didanai kan usaha pemerintah sebenarnya untuk pelestarian budaya begitu ya. Seperti anak muda yang apa yang mereka harus lakukan. Yang pertama pasti harus ada kepedulian, walaupun sistemnya mungkin sistem untuk pengenalan budayanya kita mungkin belum sehebat Korea atau Cina yang sudah masif gerakannya gitu ya. Yang pasti pertama adalah kepedulian. Yang kedua kemudian gini, Jepang Gak apa Pak. Jepang, Cina, kenapa bisa sangat berkembang budayanya? Budaya populer ya, kalau Jepang mungkin dengan film animenya. Korea kita tahulah banyak filmnya lah, lagunya lah gitu ya, kelompok musiknya gitu ya. Kenapa mereka bisa semasif itu begitu ya? Karena kemudian ada rasa, kalau saya sering ngomong gini, mereka punya kesombongan terhadap budayanya. Budaya saya keren, gitu. Ya, film saya keren, lagu saya keren, begitu ya. Walaupun tetap tentu didukung sistem pemerintah yang baik ya. Tapi setidaknya mereka punya kesombongan itu. Ya, sesederhana saya pernah dengar misalnya di orang Perancis itu, kalau kita ke Perancis kita ngomong Inggris, mereka tidak semuanya bisa menjawab. Sederhana orang kita ke Jepang, mungkin Pak dekan kita pernah ke Jepang, ya tidak semua orang Jepang jago bahasa Inggris, mungkin lebih jago orang Indonesia bahasa Inggrisnya gitu ya. Kenapa? Karena punya kesombongan, kamu perlu saya ngomonglah bahasa Jepang, kamu perlu saya ngomonglah bahasa Perancis. Nah kan mereka sombong secara kultur nih. Kayak bangga gitu ya Pak. Kayak bangga, kita kan tidak punya kesombongan itu sebenarnya. Nah itu jadi harus sombong. Nah, harus sombong. Lebih bangga sama produk sendiri gitu. Iya, lebih bangga sama produk sendiri, tapi ingat tetap harus berjalan dengan sistem. Jangan kayak teman saya waktu kuliah, sombong dengan budayanya ya. Kuliah, ya maaf ya, tidak semua dosen mungkin bisa sebebas-bebasnya bisa berpakaian. Dia kuliah pakai baju pangsi yang udah kependekan gitu ya, diikat pakai cincin gede-gede banyak, kan dosennya jadi bingung ya kan sombong katanya gitu ya mungkin ya. Tapi kan kesombongan bukan kesana larinya gitu ya. Itulah intinya mah kudu sombong. Jadi orang Indonesia itu harus sombong, jadi orang Sunda itu harus sombong, jadi orang Jawa harus sombong, Batak sombong, apapun itu budaya Indonesianya. Berarti emang harus bangga gitu. Sombong itu maksudnya tuh bangga terhadap budaya sendiri gitu. Luar biasa banget sih Ra penjelasannya. Aku dapat banget nih Pak ilmunya yang aku awalnya nggak tahu nih apa sih si pencaksilat ini tuh. Apalagi usik jurus, apalagi usik bener Pak, bener kayak jujur aku nggak ikutan pencaksilat soalnya. Iya, apalagi kayak jurus usik sanyiru padanan itu kayak nggak tahu banget apa-apa tentang itu. Terutama soal betapa pentingnya kita ngelestariin jurus-jurus yang ada di pencaksilat gitu Pak. Karena kebanyakan Gen Z zaman sekarang tuh serba modern semua, jadi kurang gitu budayanya. Kurang sombong, yang lain juga kan modern tapi sombong. Harus gitu sombong, ya, harus bangga gitu. Harus bangga, harus sombong. Itu kan di Unibi juga ada UKM pencaksilat kan Pak? Iya. Ada UKM pencaksilat. Iya. Ya. Bagus ya di Unibi, ada suka juara lagi ya. Iya, keren lagi internasional. Nah itu kita itu mungkin kekurangannya, ini nggak ngomongin Unibi ya, ini di semua. Karena dianggapnya sport saja, bagus sih untuk prestasi ya. Tapi kan harusnya memahami, seperti kalian belajar ilmu komunikasi di kuliah, tujuannya menjadi sarjana, tapi kan kalian memahami komunikasi artinya apa, di dalamnya ada apa. Nah harusnya itu dipelajari juga gitu. Jadi bisa sombong. Dan sombong kalau nggak tahu apa-apa kan bingung ya? Iya, benar banget. Nggak ada isi. Nggak ada isi. Kalau saya kan bisa sombong. Iya. Itu kan nah, gampangnya gitu lah. Belum nemu nih kesombongan apa-apa. Belum nemu banget. Iya. Sebelum kita tutup nih Ra, siapa tahu pendengar di sini ada yang mau nanya lebih mendalam lagi. Iya, siapa tahu ada yang, ya boleh Pak, silakan ditampi. Ada yang mau nanya? Izin bertanya Pak, tadi itu kan dijelasin ya kayak latihannya tuh dalam nyiru itu ya satu. Nah itu tuh dia latihannya dalam satu itu tuh sendiri atau
sama lawannya gitu loh. Oh, Salah satu nyeru itunya tuh. Paling kayak gitu Pak, terima kasih. sama sama lawannya berdua. Oh, lawannya Oh, berdua. dalam Oh, satu iya. kecil itu. berarti Sekecil sedekat itu ini gitu, Pak? Berdua ya. Sedekat itu. Sedekat itu. Aku kira satu bulat, satu orang gitu. Enggak, satu Ternyata bulatan. satu bulat, satu orang. Dua orang. Dua orang. Dua Dua orang. orang. Satu Itu bulatan itu dua tujuannya biar apa sedekat itu, Pak? orang. Kan tadi tujuannya adalah Tujuannya emang gerakannya dekat. iya, pergerakan, sistem, oh, sistem iya. pertahanan diri untuk pertarungan jarak dekat. Kalau kamu terdesak gitu loh. Oh, iya jadi kalau misalnya udah deket bisa ketangkis gitu. Iya, gitu kira-kiranya. Iya. Gitu ya, makanya dia nggak banyak untuk khusus gerakan ini ya, kan banyak ya sistem pertahanan atau Iya. jurusnya lah kalau bahasa gampangnya kan banyak ya. Untuk sistem pertahanan ini memang nyaris tidak ada tendangan. Ya gimana kamu mau nendangnya lagi rapet gitu. Makanya saya bilang kayak film Ip Man gitu ya, banyaknya tangan gitu yang bergeraknya. Boleh? Boleh. Ada yang nanya lagi siapa? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Meisina Puja dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau di Unibi juga ada pencaksilat ya Pak. Apakah jurus ini tuh bisa diaplikasikan di pencaksilat Unibi atau di komunitas-komunitas pencaksilat lain untuk dilestarikan atau tidak? Sebenarnya bisa ya untuk disebarkan kemanapun begitu ya. Seperti kalau kalian udah belum lihat pasti ya. Kalau kalian nanti suatu hari melihat bukunya, Ya. kalian apa tuh kalau terus digituin itu jadi gerakan. Ya. Jadi bisa belajar dari situ sebenarnya ya. Cuman kalau untuk bisa nggak sih diterapkan di Unibi ya bisa. Tapi kalau kita ngomongnya tentang sport prestasi, saya kan bukan ahli bela diri secara praktik ya. Saya mungkin ada beberapa gerakan berbahaya yang memang tidak bisa diterapkan di olahraga untuk prestasi ya, untuk pertandingan. Tapi ya bisa sebenarnya diterapkan, disebarkan ke siapapun. Walaupun sederhana lah ya, gerak jurus atau gerak sistem pertahanan itu kan kadang dimiliki satu perguruan. Ya mungkin dia agak susah kalau menyebarkan ke orang lain kecuali ke muridnya sendiri. Tapi ya bisa gitu ya. Sebenarnya waktu itu anak silat Unibi itu udah sangat excited waktu ngobrol. Ya. Bahkan pengen ikut ke sana pas acaranya. Penelitiannya gitu. Enggak di Arihanya, ikut Oh, acaranya, pengen lihat gerakannya mereka, pengen ngobrol sama bapaknya segala macem lah. Tapi kemudian karena waktu ya, mungkin waktunya nggak cocok pas saya ke sana, silatnya lagi gimana gitu ya. Begitu kira-kira waktu itu lewat Bu Anggit karena kemahasiswaan Universitasnya Bu Anggit, jadi yang Bu Anggit lebih banyak ngobrol, merekanya tertarik cuman waktu sih. Ya gitu ya, sebenarnya bisa-bisa aja gitu untuk pelestariannya. Langsung tutup aja kali ya. Langsung tutup aja. Dan untuk Bapak semoga dokumenternya makin dikenal sama masyarakat luas dan juga masyarakat bisa sadar betapa pentingnya kita tuh menjaga warisan budaya di Indonesia. Oke. Terima ya. kasih tapi sudah mengundang. Iya. Terima kasih sudah nyiapin apa tuh semacam kenang-kenangan kali ya bahasanya ya. Terima kasih juga kepada ini kan mata kuliah Padiwan ya. Terima Iya. kasih kepada Padiwan ya. Mantap ya. Jadi selama ini mungkin kita di luar bergerak dalam pelestariannya, tapi mungkin ternyata didukung oleh dekan kita sendiri gitu ya, untuk disebarluaskan begitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman ya. Anak 2024 keren pokoknya. Kenapa bisa keren? Karena Padiwannya keren dosennya. Iya, betul banget. Nanti kalau kita ada next lagi nih Pak, ada Matar Talk misalnya 2.0. Mau nggak Pak? 2.0. Ini langsung diundang datang lagi, nih, Pak. Iya, silakan. Tapi nanti next aku bisa ikut gak sih Pak kalau misalnya ada penelitian-penelitian kayak gitu atau Bisa, karena saya itu selalu ngajak mahasiswa ya, yang dulu mau Pak Faisal bikin buku itu mengajak angkatan 21, yang kemarin film ngajaknya angkatan 22. Oh masih jauh dong. Iya. Ya bisa gitu ya, tapi mungkin kapasitasnya kan terbatas ya, kan nggak mungkin satu kelas diajak, berat dong saya ngasih makannya kan gitu ya. Tapi insya Allah bisa kok diajak pasti ya. Oke, pendengar semuanya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Talk to talk. Let's connect.